Bismillahirrahmanirrahim. Hai sobat, pada kali ini kita bertemu lagi dalam kegiatan mengenali sosok Muhammad Nasir sebagai guru pendidikan karakter. Saya Askar Fatahuddin sebagai pemateri kali ini mengajak kepada para hadirin untuk sama-sama bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagaimana sebenarnya konsep pendidikan integral Muhammad Nasir dan siapakah sebenarnya dia? Kali ini kita akan mengurai secara singkat, tapi tentu berisi daging semua loh. Sebenarnya sosok Muhammad Nasir. Kita akan lihat bagaimana sosok dia. Tapi tentu sebelum kita masuk lebih dalam, kita ingin mengetahui apa sebenarnya latar belakang masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu urgensi integrasi pendidikan antara ilmu dan amal, antara ilmu dan agama. Kenapa? Karena saat ini begitu terjadi upaya ya untuk memisahkan antara ilmu dan agama. Seorang saintis tidak mesti menjadi seorang muslim. Seorang muslim tidak usah mengetahui perkara sains. Tentu ini sesuatu yang tidak tepat bagi seorang yang memahami antar agamanya karena agama memerintahkan kita untuk terus belajar. Yang kedua, adanya pedoman moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang justru ingin mengajari tentang konsep toleransi Islam terhadap agama yang lain. Benarkah seperti itu? Ya, apakah Islam mesti belajar tentang moderasi? Nah, kita lihat bagaimana sosok seorang Muhammad Nasir akan menjelaskan tentang Islam yang teguh, justru Islam itulah yang moderat. Yang ketiga tentang perubahan kurikulum dan arah pendidikan Kemendikbud ya, yang justru mengajak kepada uh, profil belajar Pancasila yang justru berubah dari nilai Pancasila itu ya. Pancasila mengajar kepada ketuhanan yang Maha Esa, bukan kepada kebudayaan saja atau bukan kepada uh, ritual saja, tetapi justru ketuhanan yang Maha Esa sebagai puncak. Maka tidak pantas seorang pelajar Indonesia justru ditampilkan sebagai sosok yang kemudian seksi, ya, menawan, dan justru jauh dari nilai-nilai keislamannya. Dan tentu efek yang lebih penting dari pentingnya pendidikan integral ini karena efek pandemi sejak 2020-2021 mengikis nilai-nilai pendidikan kita yang amat-amat sangat menyedihkan. Maka ada dua pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya sosok Muhammad Nasir itu sendiri dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua bagaimana konsep pendidikan integral Muhammad Nasir. Muhammad Nasir hakikatnya adalah sosok yang ya dikenal sebagai sosok yang kuat dalam belajar. Riwayatnya sejak 1916 sampai 1923 dia menimba ilmu di madrasah diniyah. 23 hingga 27 dia memasuki sekolah Belanda yang disebut dengan Mulo, Mir, Ut, Lager, and Onderwijs di Padang. 27 hingga 30 ia memasuki jenjang lanjutan di Bandung. Dan tentu dalam hal ini, dalam belajar Islam, Muhammad Nasir memilih seorang guru yang terbaik. Di antaranya adalah Kiai Haji Agus Salim, Prawoto Mangkusasmito, dan yang lainnya. Dan juga Muhammad Nasir tidak ingin kalah dalam masalah ilmu, ya, sehingga dia pun belajar tentang bahasa Belanda dengan sungguh-sungguh hingga menjadi orang yang cerdas, ya. Maka gimana sobat? Bahasa Arab kuasai enggak? Bahasa Inggris kuasai enggak? Nah, jangan sampai kalah kita dari Muhammad Nasir. Maka bagaimana sebenarnya konsep pendidikan integral Muhammad Nasir? Yang pertama, kamu harus menjadikan tauhid sebagai dasar pendidikan. Ajaran tauhid manifestasinya adalah pembentukan kepribadian. Ya. Yang kedua adalah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah. Maka seorang pelajar yang memenuhkan ilmu dan agama, ya, tidak hanya sekedar hebat dalam ilmu, tetapi dia sebagai seorang muslim tentunya harus rajin salat, bro, ya. Harus ya mampu membaca Al-Qur'an, harus memahami pesan-pesan Allah.
Maka untuk menguatkan itu semua, tauhid harus menjadi sebuah pondasi yang penting dalam dunia pendidikan bagi mereka yang ingin sukses. Yang kedua adalah tujuan pendidikan itu adalah kesuksesan tidak hanya dunia, kata Muhammad Nasir, tetapi juga dan akhirat. Dia mendasari hal ini dalam dua dasar utama, yaitu yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 177, di mana ayat ini menanamkan tentang prinsip keimanan dalam diri dan kemaslahatan manusia. Yang kedua adalah surah Al-Anbiya ayat 105-106, di mana landasan ini dijadikan Muhammad Nasir bahwa seorang manusia, seorang pelajar, seorang pendidik ya harus terbebas dari segala bentuk perbudakan dunia ya, dan tidak menjadi hamba-hamba yang tunduk, tetapi justru hamba yang merdeka atas segala perbudakan dunia tersebut. Dia harus bebas ya, tetapi tentu kebebasannya dalam ranah keimanan kepada Allah, bukan menjadi orang liberal bro ya, yang justru ya melang, eh, melampaui asas kodratnya sebagai manusia ya. Tetapi ini kadarnya bahwa tujuan pendidikan adalah kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Yang ketiga adalah pendidikan nilai kepada keluarga. Ini sangat penting. Allah mengatakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum alaikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, yang kemudian ya, bahan bakar adalah manusia, manusia dan batu. Maka bagaimanakah sobat ya kita memberikan pendidikan kepada keluarga kita? Pertama adalah ya, berikan pendidikan kepada anak dan istri kita. Karena kita laki-laki adalah kawam, pemimpin. Dan yang kedua tentu yang tidak kalah pentingnya bahwa asas pendidikan kita yang paling penting adalah menyelamatkan mereka dari azab jahanam. Ya, maka gimana sobat? Ya, sudahkah kamu mendidik diri, keluarga dan anakmu? Atau jika belum keluarga, bagaimana kamu menyiapkan dirimu ke gerbang keluarga atau pernikahan tersebut? Yang ketiga adalah pendidikan yang menyeluruh dan paripurna. Muhammad Nasir, pola pikir integralnya mencakup berbagai jenis ilmu, baik ilmu-ilmu yang bercorak keagamaan maupun ilmu pengetahuan yang berciri khas sains dan teknologi. Sehingga tidak perlu didikotomikan, diskriminasikan antara jenis-jenis ilmu tersebut. Semuanya seharusnya muslim menguasainya. Ya. Tapi yang paling penting tentu tidak meninggalkan keislamannya. Muhammad Nasir juga menegaskan bahwa pendidikan yang integral berawal ya integral itu justru berawal ya, dari kehidupan dunia dan juga ikut padanya akhirat dan tidak boleh dipisahkan. Dan Muhammad Nasir juga mengatakan bahwa integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum mesti mengarah kepada penghapusan dikotomi antar keduanya. Yang kelima bahwa kedudukan ilmu dan pendidik. Nah, ilmu adalah syarat bagi Muhammad Nasir untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Islam juga mewajibkan tiap pemuluknya, laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Sehingga bukan berarti ada diskriminasi, sama sekali tidak, sobat. Tetapi Islam menyuruh kaum laki-laki dan wanitanya untuk juga ikut masuk ke bangku-bangku sekolah. Ya. Dan juga tentu perlu ada seorang guru atau segolongan guru yang kata Muhammad Nasir suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Maka ayo para guru, jangan terlalu banyak ngeluh. Memang berat, tetapi ingat, sosok keutamaan guru yang punya ladang pahala besar kelak di akhir. Dan guru tentu harus senantiasa menanamkan adab kepada murid-muridnya. Yang tidak kalah penting juga bagi Muhammad Nasir dalam konsep integralnya adalah penggunaan akal pada tempatnya. Ya, jangan melewati dari batasnya. Akal merdeka bisa memperkuat dan memperteguh iman kita, menambah khusyuk dan tawaduk kita terhadap kebesaran ilahi, serta membantu kita untuk mencari rahasia-rahasia firman Tuhan. Maka silakan gunakan akal, tapi jangan sampai membuat akal kita meninggalkan agama yang kita cintai dan pilih ini. Dan yang ketujuh kata Muhammad Nasir yang tidak kalah pentingnya, pendidikan menghubungkan ya pendidikan tinggi dan masyarakat. Kenapa? Karena mereka alumni-alumni perguruan tinggi itulah yang akan turun ke masyarakat dan mengajarkan masyarakat tentang ilmu dan agamanya. Maka jangan pernah pisahkan antara pendidikan itu, khususnya pendidikan tinggi, dan masyarakat tempat mereka berada. Dan akhirnya kesimpulan yang kita bisa tarik ya bahwa konsep pendidikan integral Muhammad Nasir memberikan gagasan pada 7 aspek
yakni tauhid sebagai dasar pendidikan. Dua, tujuan pendidikan untuk kesuksesan dunia, akhirat. Ketiga, pendidikan nilai kepada keluarga. Keempat, pendidikan yang menyeluruh dan paripurna. Kelima, kedudukan ilmu dan pendidik adalah sesuatu yang mesti untuk diutamakan. Keenam adalah penggunaan akal pada tempatnya, dan tidak kalah pentingnya, sobat sekalian, bahwa korelasi pendidikan tinggi terhadap masyarakat amat besar, karena mereka akan mengabdi ke masyarakat dalam mengajarkan ilmu dan agamanya. Demikian sobat pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan dan tunggu video-video pembelajaran dan kajian kita di waktu-waktu yang akan datang. Saya Askar Fatahuddin, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.